mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kerauhan panjenengan semuanya dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak di dalam modul 1.4, di mana di sini bersama saya Oktava Arikusumarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Medan, Kabupaten Klaten. Sebelum kita mulai pemaparan materi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya agar suasananya tidak terlalu tegang. Jadi kita buat diseminasi ini nanti menyenangkan dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya dan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Medan. Saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu semuanya. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa hebat. Kadansa jaya. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, luar biasa baik, dan pasti akan lebih baik. Pasti. Nah, itu yang selalu kita terapkan di anak-anak. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena bisa berada di antara Bapak Ibu guru semuanya, yaitu saya yakin Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Medan ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Jadi saya sangat senang sekali pada saat ini bisa berada di antara Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Budaya positif, tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru. Kira-kira setelah mendengar apa yang saya sampaikan dan Bapak Eko tadi sudah mendikor tentang budaya positif di kita, dan Pak Kepala juga menyampaikan salah satu dari visi kita yaitu cerdas, dari C sampai S tadi yang terakhir adalah semangat. Nah itu saya ingin tahu yang ada di benak Bapak Ibu itu tentang budaya positif yang di sekolah kita itu kira-kira apa saja? Ada yang mau menanggapi? Contohnya, 1, disiplin. Oke, betul sekali Bu Mimi. Salam Bu Fajria, benar sekali. Nama mana? 5S ya, salam, senyum, sopan, santun, sapa. Nah, setiap hari, setiap pagi kita sudah melaksanakan salam pagi dengan anak-anak, menyambut kedatangan anak-anak kita, menyambut generasi bangsa kita. Ternyata tidak disadari kita sudah melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, termasuk juga disiplin. Ya, disiplin itu juga termasuk di dalam budaya positif. Nah, kemudian melihat dari apa yang tadi sudah dicontohkan untuk budaya positif itu apa, antara lain disiplin, kemudian salam, dan kita menerapkan 5S. Menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira budaya positif itu penting tidak? Sangat penting ya, sangat penting, apalagi untuk anak-anak kita semuanya. Tetapi tidak hanya untuk anak-anak kita, untuk kita sebagai guru juga penting budaya positif itu. Karena apa? Guru itu adalah sebagai penuntun, di mana kita harus bisa menuntun murid-murid kita untuk menjadi seperti apa. Kita ditiru oleh murid-murid kita. Jadi sebelum nanti anak-anak
itu diterapkan budaya positif, kita harus bisa memberi contoh terlebih dahulu kepada anak-anak didik kita. Karena kita yakin anak-anak kita itu hanya melihat siapa? Kita, Bapak Ibu guru. Jadi yang dicontoh adalah kita. Jadi sebisa mungkin kita di sekolah dari perilaku dan sebagainya harus bisa dicontoh oleh anak didik kita, terutama disiplin ya. Itu. Kemudian tadi bisa dikatakan penting karena apa? Karena dengan kita memahami budaya positif, ini dapat menambahkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dalam diri siswa dan juga untuk diri kita sebagai seorang guru. Nah, positif ini tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk apa? Budaya positif ini untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri. Sebisa mungkin kita ada pengibasan atau disebarkan ke seluruh warga sekolah. Yang terutama kepada anak didik kita. Supaya apa tujuannya dari budaya positif ini? Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak kita itu menjadi siswa yang bertanggung jawab. Kemudian menjadi siswa yang berbudi luhur. Kemudian tentu siswa juga yang berakhlak mulia. Tujuan dari budaya positif itu adalah membuat siswa kita bisa menjadi bertanggung jawab, kemudian berbudi luhur dan berakhlak mulia. Sesuai apa? Sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, dan untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Itu jadi tujuan untuk budaya penerapan budaya positif adalah seperti itu. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif ini. Ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan kemudian ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selama ini yang sering kita dengar adalah disiplin di Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari, nah, disiplin positif ini nanti seperti apa? Sama nggak dengan yang ada di pikiran kita semua? Disiplin itu aturan, tata tertib dan sebagainya seperti itu atau bukan? Nanti akan kita kupas di diseminasi sini. Jadi itu beberapa konsep inti budaya positif. Ada yang perlu kita terapkan atau implementasikan. Nanti diharapkan kita sedikit demi sedikit merubah diri kita untuk mengikuti filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama,
Tadi perubahan paradigma belajar atau bisa disebut juga pembelajaran dengan paradigma baru. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru ini, saya ingin bertanya lagi. Pernahkah Bapak Ibu semua itu mendengar pembelajaran itu berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa? Pernah ya? Teacher center ataupun student center. Selama ini yang kita terapkan apa Bapak Ibu? Selama ini yang saya ingin tanya Bapak Ibu, yang selama ini pernah kita dengar ada pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Mungkin ada yang mau menanggapi seperti apa yang kita terapkan seperti ini. Monggo Bapak Ibu bisa menceritakan. Salah satu, Bu Ratna mungkin. Monggo Bu Ratna, mohon tanggapannya. Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Terima kasih atas waktunya Bu Okta. Jadi selama ini ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau dulu pembelajaran itu memang berpusat pada guru karena sering untuk pembelajaran itu difokuskan pada guru. Misalkan dengan metode yang mungkin sampai sekarang mungkin masih bisa diterapkan juga, tapi sudah jarang. Misalkan metode ceramah gitu ya. Jadi guru menerangkan dari A sampai Z gitu. Jadi kadang di situ gurunya yang aktif, jadi gurunya yang belajar, siswanya mendengarkan. Kadang misalkan di situ siswa hanya pasif ya, jadi mungkin mengantuk atau punya kegiatan sendiri. Ada juga siswa yang memang saat guru menerangkan bisa memahami gitu ya. Tetapi sekarang untuk proses pembelajaran itu sudah beralih gitu ya, karena sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum juga. Nah, di sini dituntut untuk pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa yang aktif. Jadi guru itu sebagai motivator atau fasilitator saja. Jadi misalkan menggunakan metode ceramah pun mungkin sekali dua kali bisa gitu ya. Tapi selanjutnya siswa harus aktif. Misalkan dengan metode diskusi. Nah, itu salah satu bagaimana cara siswa agar aktif. Karena kalau tidak ada diskusi, siswa itu juga untuk aktif itu memberikan semangat mereka untuk aktif itu juga tidak mudah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi metode diskusi, dan kadang meski siswa begini, nah kenapa ini kok nggak diterangkan dulu Bu gitu ya. Karena kan sistemnya modelnya begini. Jadi mencari dulu baru teorinya gitu ya, praktek dulu baru teorinya. Jadi untuk diskusi nanti segala permasalahan minimal bisa diselesaikan atau disolusikan secara bersama begitu. Itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain. Ya, terima kasih Bu Ratna. Aplaus dulu buat Bu Ratna. Mungkin ada yang tanggapan Bapak Ibu yang lain tentang pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Monggo Pak Arsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kita untuk pembelajaran berpusat pada guru maupun pada siswa, pada intinya memang untuk kurikulum merdeka saat ini itu kita memang diberi kebebasan, artinya diberi sakben itu. Tapi khususnya untuk matematika ya Bu, guru tetap masih berperan untuk memberikan contoh atau sampel, karena apabila siswa itu belum diberikan contoh atau sampel, itu anak masih belum begitu jelas. Setelah bapak atau ibu guru itu memberikan sampel atau contoh,
memberikan tugas, artinya memberikan pekerjaan pada siswa, silakan dikerjakan. Jadi siswa diberi waktu untuk leluasa untuk mengerjakan, baik itu dengan diskusi maupun dengan perorangan atau dengan kelompok. Itu siswa baru bisa mulai. Apalagi kalau materinya itu agak sulit ya, itu siswa tetap harus perlu pendampingan atau perlu bimbingan. Itu jadi untuk siswa yang diberi kebebasan itu, setelah dia menerima atau menerima contoh atau sampel dari guru, baru siswa bisa melaksanakan mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru. Mungkin dari saya itu, Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Harsono. Yes. Terima kasih Pak Harsono dan kuratnya. Hampir sama ya Bapak Ibu. Selama ini kita masih menerapkan pembelajaran yaitu teacher center. Saya sendiri juga baru menyadari. Tapi terkadang juga ada kegiatan yang kita lakukan itu kita serahkan ke anak-anak, istilahnya berpusat pada anak. Jadi sedikit demi sedikit mari kita rubah cara kita mengajar anak didik kita. Apalagi di kurikulum Merdeka ini memang kita dituntut untuk pembelajaran itu berpusat pada murid, jadi bukan berpusat pada kita. Jadi memang sulit nanti kita merubah itu ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak instan kita dari teacher center ke student center itu tidak mudah. Tapi ada motivasi diri dulu yang ada pada diri kita sehingga nanti kita bisa menerapkan pembelajaran itu yang berpusat pada murid. Nah, di sini apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi di sini nanti kita bisa berpusat kepada anak didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik nanti belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Untuk apa? Untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita melakukan perubahan di sini Bapak Ibu. Jadi mohon nanti yang sudah mendapatkan pengibasan bisa menerapkan sedikit demi sedikit. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Kita mengharapkan murid-murid kita itu mempunyai keimanan dan ketakwaan. Jadi kita tidak mungkin mengharapkan murid kita yang tidak mempunyai iman dan takwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Di sini hubungannya dengan kebudayaan. Apalagi di daerah kita banyak ya kebudayaan yang bisa dipelajari. Yang berikutnya ada gotong royong, bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya siswa itu membersihkan lingkungan sekolah, siswa membersihkan kelas, tidak Bapak Ibu. Tapi apa? Diharapkan anak didik kita itu bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Ya dengan teman, antar teman, dan juga dengan Bapak Ibu guru. Jadi untuk bergotong royong di sini seperti itu, bukan hanya untuk kegiatan membersihkan lingkungan. Yang berikutnya ada kreatif. Kita mengharapkan anak didik kita atau murid kita yang kreatif. Kemudian bernalar kritis atau cerdas. Kita juga mengharapkan murid-murid kita yang bernalar kritis. Dan yang terakhir
mandiri. Sesuai dengan visi kita, visi kita adalah apa? Terwujudnya tamatan yang berkarakter kuat, kompeten, cerdas, dan peduli lingkungan dan berdaya saing global. Itu ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita sudah untuk mewujudkan murid-murid kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Selama ini kita sebagai guru itu selalu mengontrol murid kita. Misalnya murid kita disuruh tertib. Murid kita harus disuruh mentaati peraturan yang ada di sekolah. Padahal yang dilakukan anak-anak kita selama ini untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah itu sudah sesuai dengan motivasi intrinsiknya murid kita belum? Sudah sesuai dengan motivasi dirinya murid-murid kita belum? Belum ya? Karena apa? Hanya mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi seakan-akan apa? Terpaksa. Jadi yang selama ini miskonsepsi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalau tidak didasari dari motivasi intrinsik murid kita sendiri-sendiri. Jadi kalau tidak ada motivasi dari diri murid kita, ini semua tidak bisa berjalan selamanya. Hanya sesaat itu saja. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru kan termasuk orang yang dewasa ya. Kita memaksa siswa. Ternyata itu tidak benar. Ini tidak sesuai dengan teori kontrol dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang itu terakhir ada bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebenarnya tidak, itu hanya ilusi saja. Sesaat saja murid kita bisa. Tetapi kalau dalam motivasi diri murid kita belum ada, ditinggal keluar dari wali kelas misalnya ya, ada pembinaan dari wali kelas, keluar dari ruang Bapak Ibu wali kelas, sudah berubah lagi. Karena apa? Belum ada motivasi dari diri murid-murid kita masing-masing. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Selama ini, yang dulu lah kita menggunakan stimulus respon tentang dunia. Perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang selama ini kita masih menggunakan stimulus respon. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sama tidak Bapak Ibu? Kebutuhan kita, anak-anak kita berbeda-beda ya. Tapi kan pengertian kita realitas kebutuhan anak itu sama. Makanya pembelajaran kan sama, tidak berdiferensiasi. Nah, kalau berdasarkan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Murid-murid kita dari satu dengan yang lainnya otomatis juga berbeda. Kita sebagai guru antara guru yang satu dengan guru yang lainnya juga berbeda. Kemudian yang kedua, semua berdasarkan stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa.
kalau tidak ada motivasi diri tadi. Berdasar teori kontrol tentang dunia, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksa orang berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini seperti itu tidak? Ke siswa kita, perilaku buruk siswa kita itu pasti kita pandang sebagai kesalahan. Saya sendiri juga seperti itu, Bapak Ibu guru. Saya tahu itu juga baru setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh, ternyata apa yang kita lakukan itu salah selama ini. Kita pengen mendisiplinkan siswa dengan cara, nanti ada di situ penerapannya, menghukum anak, itu ternyata yang kita lakukan salah. Kita pengen mendisiplinkan tapi tidak dengan cara menghukum. Ada caranya nanti bagaimana kita bisa mendisiplinkan, atau jika ada anak yang melakukan kesalahan bisa kita kasih solusi nanti dengan restitusi nanti yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau berdasarkan teori kontrol tentang dunia, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Yang berikutnya, berdasar stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi berdasar teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus buatan Bapak Ibu. Terus ya, kita sendiri yang bisa. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu berdasar stimulus respon. Tapi berdasar teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, orang lain sendiri itu yang bisa mengendalikan dirinya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk siswa gagal otomatis dengan paksaan kan? Ternyata itu juga salah. Itu sesuai stimulus respon yang dulu-dulu seperti itu. Berdasarkan teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, berdasar stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi berdasar teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah, adanya menang dan menang. Apa Bu Andri? Win-win solution. Nah, yang benar seperti itu, win-win solution. Menang dan menang ya. Itu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu sebelum melihat itu, disiplin itu apa? Sebelum melihat tayangan yang saya tayangkan di depan. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Yang ada di pemikiran Bapak Ibu semuanya. Monggo, ada yang mau menanggapi? Selama ini kita berpikir disiplin itu apa? Aturan, kata tertib, iya kan? Seperti itu kan? Sama ya? Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Nah, jadi disiplin positif itu apa? Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata ini kalau kita mendisiplinkan itu bukan berarti disiplin tentang aturan harus keras ya, tapi di sini disiplin positif itu
adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita nanti jika anak itu salah, melakukan kesalahan, kalau sudah ada aturan atau tata tertibnya yang ditandatangani, berarti kan nanti cara menanganinya adalah bukan dengan hukuman, tapi dengan konsekuensi. Ya, karena konsekuensi itu sudah tercatat. Tapi kalau hukuman itu adalah secara tiba-tiba. Kemudian kita sebagai pendidik ini nanti tujuan kita adalah apa? Menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang namanya disiplin positif itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita nanti bagaimana cara kita bisa menumbuhkan kesadaran murid-murid kita yang sering melakukan kesalahan, yang butuh kasih sayang itu dengan cara yang seperti apa. Itu nanti yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi berdasarkan yang pertama profil pelajar Pancasila. Itu ada seperti dimensi profil pelajar Pancasila tadi ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau menurut Ibu Primary Years Program, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai universal berdasarkan Ibu Primary Years Program. Yang ketiga berdasarkan keterampilan hidup atau life skill. Apa saja nilai-nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup? Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini beberapa, saya ngambilnya hanya 3 saja karena ada banyak tentang nilai-nilai kebajikan ini. Jadi toleransi, gotong royong, mandiri, kemudian percaya diri, komitmen, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya untuk konsep inti dari budaya positif tadi ada kebutuhan dasar manusia. Selain dari nilai-nilai kebajikan, ada disiplin positif, nilai kebajikan, dan kita selanjutnya masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah,
Jika kelima kebutuhan dasar ini nanti tidak terpenuhi, maka misal dari anak didik kita tidak terpenuhi lima kebutuhan dasar ini, nanti anak didik kita otomatis tidak bisa mempunyai kepribadian yang baik. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yang termasuk dalam bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jika salah satu tidak terpenuhi, gimana Bapak Ibu? Yang bertahan hidup misal tidak punya baju, tidak punya tempat tinggal, otomatis kan tidak baik kan? Nah, jadi harus terpenuhi semua ini Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Murid-murid kita itu banyak yang butuh kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima. Yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima apa Bapak Ibu? Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya, kita kan sering pembelajaran di kelas dengan diskusi. Pernah tak Bapak Ibu dengan diskusi? Nah, ada 6 anak dalam satu kelompok itu. Satu anak tidak bisa bergabung. Karena apa? Karena kelima anak tadi adalah teman akrab. Yang satunya bukan teman akrabnya. Satu anak tadi merasa apa? Merasa tidak ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi merasa tidak diinginkan oleh kelompoknya. Nah itu. Jadi jangan sampai nanti kalau diskusi itu ada murid kita yang merasa tidak dipedulikan. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan. Yang masuk dalam penguasaan di sini yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selama Bapak Ibu mengajar di kelas, ada tidak siswa kita yang salah satu atau salah dua seperti ini? Ada nggih? Siswa kita ada yang merasa pengen menjadi pemimpin. Ada kan? Saya Bu, saya pengen memimpin. Dia aktif seperti itu. Nah itu masuk di dalam kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Berlomba-lomba berprestasi pasti ada. Saya pengen mendapatkan nilai matematika yang paling tinggi, itu pasti ada. Tidak mungkin dari satu kelas 36 siswa itu sama ben lah saentu di sini. Nggak mungkin ada yang seperti itu. Nggak mungkin semua seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Yang dimaksud kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah di sini yang akan kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kebebasan di sini bukan berarti terus bebas, tidak. Tapi apa? Siswa itu bisa mandiri. Siswa itu memiliki pilihan. Siswa itu mau mencoba hal yang baru. Kemudian siswa mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi yang dimaksud kebebasan di sini adalah seperti itu. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Jadi siswa kita itu juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk di kelas, kita buat suasananya senang terlebih dahulu. Apalagi matematika. Matematika mindsetnya siswa itu di sini sudah matematika, bahasa Inggris itu adalah momok bagi murid kita. Saya sendiri juga bahasa Inggris itu momok bagi saya. Ada pengalaman di SMP dan SMA itu punya pengalaman dengan guru bahasa Inggris, ya sampai sekarang nggak suka dengan bahasa Inggris. Ya, itu. Nah, di kesenangan sendiri apa yang masuk di dalam kesenangan?
bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu, kita SMK sampai jam ke-11 ya. Setelah jam 1 itu anak-anak itu sudah mengangkat kepala saja sudah tidak kuat. Ya. Jadi gimana caranya kita munculkan motivasi anak-anak kita? Walaupun jam terakhir pelajaran matematika ya bahasa Inggris ya harus semangat. Buatlah pembelajaran itu dengan menyenangkan, betul Pak Arsono. Bisa dengan kita ajak bermain terlebih dahulu. Tidak apa-apa waktunya habis untuk bermain. Yang penting permainannya itu mengena dengan materi kita, nggak masalah Bapak Ibu. Boleh. Itulah yang dimaksud pembelajaran berpusat pada siswa, pada murid. Jadi kita mengutamakan murid kita. Karena gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang kinestetik, auditori, visual, gitu. Nah kalau semua diajak ceramah, yang kinestetik ya gak betah. Karena apa? Hanya memperhatikan saja. Nah selanjutnya konsep inti yang berikutnya, konsep inti budaya positif yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk di dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, yang masuk dalam motivasi intrinsik apa Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi diri atau motivasi intrinsik. Berikutnya motivasi tadi. Nah ini tadi sudah saya singgung ya. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Selama ini saya tanya dulu sama Bapak Ibu. Selama ini yang kita lakukan apa Bapak Ibu ke murid kita? Kalau saya jelas hukuman pernah saya. Dulu pernah melakukan hukuman. Karena tidak terencana kan tiba-tiba itu sering dulu waktu masih di sekolah swasta. Di sini pun juga pernah pada saat jadi wali kelas. Bapak Ibu sama tidak? Sama. Yang selama ini kita lakukan hukuman dan konsekuensi ini sering yang ya tidak sering ya, tapi yang pernah kita lakukan ke siswa kita dua ini, hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi sudah pernah belum? Belum. Saya mendengar juga pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Tapi ternyata hukuman itu tidak benar jika kita terapkan ke siswa. Karena apa? Siswa atau murid itu akan terkenang terus dan menyebabkan rasa trauma dan rasa benci. Itu otomatis. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, kita akan berusaha merubah sedikit demi sedikit agar nanti kita sebagai penuntun atau kita sebagai pendidik itu bisa membawa anak-anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita bahas dulu hukuman. Hukuman di sini terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana. Misal siswa datang terlambat langsung atau terlambat mengikuti pelajaran olahraga misalnya, silakan lari mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu namanya apa? Hukuman. Silakan membersihkan kamar mandi karena terlambat masuk 30 menit. Karena itu tidak ada di dalam
tata tertib ya. Tapi kalau ada di dalam tata tertib itu namanya adalah konsekuensi. Melanggar dan di situ di tata tertib sudah ada. Jika terlambat masuk 15 menit maka nanti ada skor. Kan kelihatannya kita skor ya, bukan seperti itu. Tapi kalau terlambat 15 menit silakan untuk membersihkan kamar mandi. Misal itu ada di dalam tata tertib, tidak apa-apa, bukan berarti hukuman, tetapi apa? Konsekuensi. Kemudian yang kedua dari hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah karena hanya dari guru saja. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ini otomatis, ya kan? Lari, mengelilingi lapangan, membersihkan kamar mandi, menyapu lantai di ruang guru dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Nah, kita masuk yang konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah benar jika kemarin kita sudah melakukan ya tata tertib dengan memberikan di anak dan ditandatangani oleh orang tua. Jadi orang tua sudah mengetahui tata tertib yang ada di sekolah itu seperti apa, dan jika anak-anak itu melanggar konsekuensinya apa, orang tua sudah tahu dan kita tidak kesalahan untuk menjalankan konsekuensi tersebut. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap tidak nyaman juga karena dengan konsekuensi ini. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Seperti ya kita kan ada aturan tidak pakai ciput ya, karena kan di situ tujuannya apa? Tujuannya kalau anak nggak pakai ciput rambutnya kelihatan, berarti kan sama saja pakai jilbab rambutnya kelihatan. Tapi sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yang baru kita dengar dan akan kita implementasikan Bapak Ibu yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mudah-mudahan nanti kita semua warga SMK, terutama Bapak Ibu guru, bisa untuk mengimplementasikan restitusi ini, sehingga kita bisa mewujudkan murid-murid kita yang mempunyai motivasi intrinsik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira kita selama ini apa yang saya pengen tanggapan Bapak Ibu. Selama ini yang sudah kita lakukan atau yang kita terapkan, kita sebagai apa Bapak Ibu? Dari kelima kontrol seorang guru. Penghukum, oke. Teman, oke. Manajer sudah? Bapak sudah? Visi sudah menerapkan sebagai manajer? Oke. Pemantau juga sudah? Kalau saya 1-2 yang pernah saya lakukan ini 1-2. Nah, kita lihat seperti apa yang menghukum, seperti apa yang membuat merasa bersalah. Nah, ini ada contoh penerapannya dalam 5 posisi kontrol
guru Bapak Ibu. Kasusnya sama, satu kasus di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kita bisa melihat di sini yang penghukum itu seperti apa. Nah, di sini jelas ada beberapa anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ayo silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah yang merupakan penghukum. Benar tidak Bapak Ibu? Benar ya? Benar. Kalau pembuat merasa bersalah seperti apa? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, seperti ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa kita merasa, oh, aku merasa bersalah. Kemudian yang contoh berikutnya sebagai teman. Kalimatnya seperti apa kalau sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Sudah pernah Bapak Ibu seperti ini? Pernah ya? Luar biasa. Kita menganggap murid sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Seperti apa contohnya? Nah, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu tak konsekuensinya? Setelah upacara nanti kamu beri atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini ya sebagai pemantau. Sering juga kita lakukan. Kadang anak tidak pakai bed, bednya terbalik juga. Nah, kita sering menegur juga. Jadi cara kita menegur sekarang harus berhati-hati Bapak Ibu. Kita harus bisa menerapkan posisi kontrol sebagai guru. Yang terakhir, manajer. Seperti apa caranya kita menggunakan posisi kontrol manajer? Dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti anak menjawab, iya Bu, saya tahu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Saya akan membeli bed di koperasi dan saya akan memasangnya dan tidak akan saya ulangi lagi Bu. Nah, itu adalah sikap kita sebagai manajer. Sikap yang paling baik kita terapkan adalah yang manajer ini Bapak Ibu. Yang berikutnya, sudah paham ya Bapak Ibu posisi kontrol tadi? Ada 5 tadi: penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada contoh ada di sini. Posisi kontrol apakah kita masing-masing posisi kontrol apakah aku. Nah, di sini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol benar nggak membuat merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Benar ya? Benar. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Terus buatan. Benar ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata itu, kalimat itu sudah mengarah ke posisi kontrol sebagai penghukum. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita sebagai manajer. Jadi bukan manajer di perusahaan ya Bapak Ibu. Manajer di sini adalah manajer kita sebagai guru, manajer di dalam pendidikan. Ya, jadi ada manajer juga. Bukan, kalau manajer di perusahaan kan sudah berbeda artinya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan
masalah ini. Jadi biar anak itu mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang benar kita lakukan, yang paling benar kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak, ayolah lakukan demi Ibu ya. Nah, seperti itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, ini sebagai pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya. Itu adalah sebagai pemantau. Paham ya Bapak Ibu? Ada berapa tadi? 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling baik itu adalah yang manajer. Mari kita berubah sedikit demi sedikit. Kita dalam menuntun anak-anak kita, dalam mendidik anak-anak kita rubah sedikit demi sedikit agar kita bisa menerapkan posisi kontrol yang sebagai manajer, yang sebagai penghukum. Ya, kita hilangkan sedikit demi sedikit agar tidak menyebabkan peserta didik kita atau murid kita itu mempunyai rasa benci dengan kita dan menjadikan trauma untuk murid kita kalau nanti kita menerapkan penghukum itu. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Monggo. Betul sekali. Karena harus disepakati bersama dan ada motivasi intrinsik, ada motivasi diri dari murid. Kalau tidak ada motivasi diri, tidak bisa dilaksanakan. Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan itu berarti yang membuat adalah guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang membuat murid-murid kita dan disepakati oleh murid semua dan kita sebagai guru. Nah, ini kemarin saya juga menerapkan di kelas 11 PPLG 2. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tadi ya Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya di sini tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh, dilarang. Nah, seperti itu di dalam keyakinan kelas tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi harus dengan menggunakan pernyataan yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu bisa kita masukkan ke nilai kebajikan yang apa? Disiplin. Ya. Terus kemudian tidak boleh mengejek teman. Berarti kita masukkan nilai kebajikan yang saling menghormati dan menghargai. Jadi seperti itu, dengan pernyataan positif. Kemudian yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Itu untuk keyakinan kelas. Kemarin di kelas 11 PPLG 2 saya membagikan sticky note untuk saya suruh menulis anak-anak, menulis sendiri apa saja yang ingin kita buat keyakinan kelas di kelas 11 PPLG 2 ini.
Dari 36 siswa mengerucut menjadi 10 keyakinan kelas dan sudah kita sepakati. Dan anak-anak saya suruh untuk tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Ada yang menuliskan tidak boleh membuli teman. Nah, ini kita rumuskan, kita ambil ke pernyataan positif, karena tadi tidak boleh menggunakan kata tidak ataupun dilarang. Jadi di sini untuk tidak membuli teman kita masukkan ke saling menghormati dan menghargai. Banyak sekali kemarin 36 anak ini bekerja sama, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti masuk ke kebersihan, menjaga kebersihan. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk membuat keyakinan kelas adalah seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang berikutnya, terakhir, segitiga restitusi. Saya juga baru dengar segitiga restitusi ini di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi yang paling baik kita terapkan di sekolah ini adalah dengan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa untuk menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas itu ada beberapa. Di antaranya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada kalimat juga, kamu berhak merasa begitu. Ini untuk menstabilkan identitas dalam menangani kasus murid kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Nah, kalimat apa yang kita sampaikan di anak dalam validasi tindakan yang salah ini? Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke murid kita buat seperti ini Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit nanti pasti akan bisa kita dalam menangani siswa kita yang bermasalah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, gimana caranya kita itu menanyakan keyakinan ke murid kita? Di antaranya dengan kalimat, apa keyakinan kelas kita? Diingatkan, keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas itu apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian ada, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang kita sampaikan ke anak didik kita. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke. Nah, ini contoh saya menerapkan segitiga restitusi. Ya Bu, soalnya saya kesal dengan Diki Bu. Kenapa kesal? Karena Diki terus menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan punya PR, tapi Diki
Cikiki dia sampai menggebrak meja dan memaki-maki si Ciki. Mendapat laporan dari ketua kelas. Tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Kita tanyakan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghormati sesama teman. Ya, menurut kamu saling menghormati antar teman itu Penting tidak? Kita tanyakan keyakinan kelas itu penting tidak? Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa? Cacat. Waktunya enggak. Bu Ana sudah masuk ya, mau masuk yang sesi kedua dengan Bu Ana. Lanjut aja ya, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Besok kita menangani siswa kita. Kalau kita otomatis kan Bapak Ibu wali kelas dulu yang menangani siswa kita yang bermasalah. Nah, saya yakin Bapak Ibu wali kelas nanti bisa mengimplementasikan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah murid-murid kita. Kita berharap, saya berharap dan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah dan kita semua, mari kita merubah cara kita dalam menangani siswa kita agar siswa kita itu nanti bisa menjadi siswa yang baik, lulusan kita yang baik. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, karena waktunya sudah 1 jam lebih, mohon maaf. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu sebagai penutup Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu guru. Saya berharap tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya bisa bergerak dan menggerakkan warga sekolah ini untuk lebih baik lagi dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Kadansa jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabar kalian? Luar biasa baik dan pasti akan lebih baik. Pasti. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, peraturan sekolah. Selama ini yang kalian tahu kan hanya peraturan ya, AKBP dan sebagainya. Itu peraturan dari sekolah. Tapi ini kita akan mulai membuat kesepakatan kelas. Peraturan yang dimulai dengan keyakinan. Kenapa dengan keyakinan kelas? Karena mulai dari diri kita. Kita meyakini, kita buat kesepakatan kelas bahwa yang kita buat nanti adalah atas dasar dari hati kalian masing-masing, bukan terpaksa. Nah, jadi nanti kita kasih kertas untuk kalian buat. Contohnya seperti itu. Contohnya gimana Bu untuk keyakinan kelas itu? Misalnya, jadi kesepakatan antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan wali kelas dan sebagainya itu kita buat kesepakatan selama nanti di kelas. Ya. Contoh, kita kalau dengan sesama teman itu apa? Saling apa?
menghargai. Itu salah satu contoh untuk keyakinan kelas. Kita buat nanti dari 30 berapa ini? 36. Buat sendiri-sendiri ditambah di papan tulis. Nanti kita jadikan satu, kita ambil kesimpulan ada berapa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti dengan kalimat positif. Maksudnya positif gimana? Tidak boleh ada kata tidak dan dilarang. Contohnya gimana? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah itu hubungannya dengan apa? Kebersihan. Itu bisa keyakinan kelas kita buat menjaga kebersihan. Ada lagi, tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Apa itu kalau dibuat kalimat yang positif? Kejujuran, betul sekali. Jadi bisa. Jadi ada banyak yang keyakinan kelas itu. Tapi nanti kita buat simpel saja, tidak usah terlalu banyak. Yang penting kita sepakati bersama. Selama kita pelajaran itu harus kita terapkan. Karena apa? Itu yang buat kalian sendiri secara bersama-sama. Tapi kalau peraturan yang ada di sekolah, kamu kan merasa terpaksa. Juga harus sama kan ketakutan kalau kena hukum. Tapi itu nanti semakin kesana akan kita hilangkan. Tidak ada hukuman, itu tidak ada. Tapi kita buat dari sekarang keyakinan kelas dulu, nanti ada disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Itu dari diri kita. Jadi biar antara siswa dengan guru ada kesepakatan di kelas. Nah, tapi nanti kalau ada yang melanggar, tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat, berarti apa? Kalian tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut padahal sudah kalian paham ya? Kalau kota minta atau menuliskan bisa? Terserah nanti apa saja boleh. Misalkan Bu, saya nggak bisa membuat kalimat positif, saya bisanya tidak boleh apa itu, silahkan juga nggak apa-apa. Dilarang apa nggak apa-apa. Nanti kita rumuskan. Kalau seperti ini masuk ke nilai kebajikan yang apa? Misalnya menjaga kebersihan, kejujuran dan sebagainya, nanti bisa kita rumuskan. Terserah pengen kalian kesepakatan yang akan kita buat di kelas ini nanti seperti apa. Boleh semua, jangan tadi boleh hanya contoh ya, contoh, tapi usahakan buat dengan yang kalimat positif. Itu ya. Kita kasih kertas tulis nanti apa saja yang ada di unek-unek kalian. Kemudian nanti ditempelkan di papan tulis yang sudah langsung ditempel. Tidak perlu apa, hanya temannya, kan keyakinan kita masing-masing. Ya, keyakinan kita sendiri-sendiri, jadi tidak perlu bertanya temannya. Menjadi 5 atau 8 karena diringkas. Ya, bisa langsung ditempel. Silakan, ya tidak terlalu lama waktunya. Yang pengen kalian buat sesuai dengan hati kalian apa, silakan tuangkan di kertas itu. Itu nanti akan kita jadikan sebuah keyakinan kesepakatan kelas kita.
dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan teman sesama teman. Ya, langsung gambar sini. Jangan tinggi-tinggi, semua untuk motornya. Nah, turun ya, mesti yang terapi, jangan dibesarkan saja. Jangan ditekan tulisannya, dari blok. Tidak apa-apa, baca. Tulis berarti saling menghormati ya. Bisa ditulis ya? Terus ini juga menghormati dan menghargai berarti sama ya? Sama, bisa. Ya langsung tulis lagi satu dulu. Saling menghormati. HP disimpan saat pelajaran dimulai. Ini bisa dimasukkan nilai kebajikan apa? Etika. Kedisiplinan. Disiplin. Disiplin Mbak. Disiplin. Disiplin. Bertanggung jawab. Ini ada bertanggung jawab. Jadi 3 bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti ya selama pelajaran di kelas harus bertanggung jawab dari apapun itu. Menjaga kerukunan antar anggota kelas. Sama saja saling menghormati ya. Bisa masuk saling menghormati. Menjaga kebersihan lingkungan berarti kebersihan. Saling menghormati dan menyayangi. Sudah masuk nomor 1 ya? Terus menghargai antar anggota kelas. Masuk nomor 1 ya? Menghormati dan menghargai atau menghormati saja? Menghargai Mbak. Berarti saling menghormati dan menghargai itu ya untuk teman dan guru. Ya, teman dan guru. Memperhatikan ketika guru sedang mengajar atau menjelaskan. Masuk di nomor 1 ya? Satu disiplin. Memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Kan menghargai, menghormati. Menghargai Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Berarti masuk di 1 ya? Terus menghormati teman. Sama ya? Sama. 1. Tolong bacakan. Ambil 1 baca. Sini Mbak. 1 dibaca. Mana yang buka? Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah berarti bertanggung jawab. Oke. Memakai kerudung segi 4 bebas asal menutup aurat. Masuk kan? Oke. Tidak boleh makan di kelas pada jam pelajaran. Apa? Tadi tidak boleh ada kata tidak boleh ya. Tadi kita luruskan karena harus menggunakan kalimat positif. Jadi kita masuk ke disiplin. Oke. Saling menghormati dan menyayangi. Masuk nomor 1. Menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Masuk nomor 1.
menjaga kebersihan, Mbak. Nomor 4, Mbak. Tambah menjaga. Bertanggung jawab juga nomor 3. Disiplin nomor 2. Keyakinan kelas, kejujuran, saling menghormati dan antar teman, menjaga kebersihan, tidak geng-gengan. Berarti ini masuk kejujuran belum ada, Mbak. Nomor 5 kejujuran. Saling menghormati sudah nomor 1. Menjaga kebersihan nomor 2. Tidak geng-gengan. Tidak geng-gengan. Masuk apa? Komitmen. Ya, masuk komitmen ya. Komitmen tambah nomor 6. Komitmen. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan bisa. Masuk kelas tepat waktu. Tepat waktu berarti disiplin. Oke. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ini masuk komitmen. Sebenarnya tidak boleh makan ini ya. Komitmen kita. Kita punya komitmen waktunya pelajaran di lab maupun di kelas tidak boleh apa? Makan. Ya, gitu ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Saling mendukung dan menghargai guru dan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tambah kerjasama. Ya toh? Kerjasama bekerja sama. Itu nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi dari apa yang kamu tulis tadi dituangkan ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu ada saling menghormati, disiplin, kejujuran, komitmen. Itu salah satu dari nilai kebajikan universal. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ada. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ada. Saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi. Sama aja ya, menghargai ya. Saling menghormati dan menyayangi. Sama. Menyayanginya orang. Gak usah ya. Menghargai, menghormati dan menghargai itu sudah menyayangi. Jagalah salatmu 5 waktu. Berarti apa ini? Masuk ke apa? Religius, ya, religius lah. Religius. Rajin. 9 rajin. Masuk kelas tepat waktu. Masuk ke disiplin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Termasuk Tidak boleh sirkular utamanya solidaritas. oh, berarti utamakan solidaritas. Berarti solidaritas 10. Bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Ada kerjasama dan kebersihan ada. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Masuk ke solidaritas. Oke, terima kasih. Terima kasih berdua. Dari kesepakatan kelas yang kita buat tadi dari 36 siswa ternyata menjadi keyakinan kelasnya berapa? 10. Ini kita sepakati? Sepakati ya? Ini mulai kita sepakati hari ini diberlakukan untuk seterusnya, tidak hanya sekarang dong. Ya, jadi dengan bapak ibu yang lain tetap ini dilakukan. Jadi nanti dibuat apa seperti pojokan itu, buat poster keyakinan kelas 11 PPLG 2 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi diharapkan anak-anak bisa melaksanakan keyakinan kelas ini. Bisa ya? Bisa. Tidak boleh dilanggar ya kalau keyakinan kelas. Jadi dari 36 tadi membuat kesepakatan kelas sehingga menjadi 10 keyakinan kelas. Kalau kalian sudah sepakat, maka Kota minta kalian untuk bertanda tangan satu persatu. Jadi nanti tidak ada yang keberatan kalau sudah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas itu. Itu ya? Nanti satu persatu silakan tanda tangan, tulis nama tanda tangan. Dari kamu Mbak. Caranya gini ya.
36 siswa yang menandatangani kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Oke? Terima kasih anak-anakku untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Sebelum kita akhiri kita lihat terlebih dahulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa hebat. Kadansa? Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas dari kelas 11 PPLG 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Novia Putri dari kelas 11 PPLG 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah dari kelas 11 PPLG 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelas 11 PPLG 2. Sangat senang dan seru sekali. Sangat bersemangat. Seru sekali. Sangat senang. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi. Karena bisa lebih menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena akan meningkatkan rasa tanggung jawab.